Memo Newsroom berita utama hari ini, meningkatnya pengunjung di wisata makam Bung Karno MBK Blitar tidak membuat dampak signifikan bagi pedagang di sekitar makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali saya Tri Memo hadir lagi untuk kalian semuanya di program Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Koranmemo.com, inilah berita selengkapnya. Pengunjung naik, pedagang di sekitar MBK tetap sepi pembeli. Kembali ke zona oranye, ini evaluasi tim GTPP Kabupaten Kediri. 2 ASN di Despenda Tulungagung reaktif usai libur panjang. Meningkatnya pengunjung di wisata makam Bung Karno MBK semenjak dibuka pada Juni yang lalu tidak membuat dampak signifikan bagi pedagang yang ada di sekitarnya. Heru Susanto, Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Wisata, sejak Juni hingga sekarang jumlah pengunjung wisata makam Bung Karno perharinya mencapai 200-an pengunjung. Kecuali selama hari libur kemarin, total pengunjung perharinya mencapai 500-an wisatawan. Sutini, salah seorang penjual aksesoris yang ada di sekitaran makam Bung Karno, mengatakan dampak adanya pandemi COVID-19 membuat penghasilan turun drastis. Sebelum masa COVID-19 yang lalu, pendapatannya minim kurang lebih Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000. Sedangkan pada saat ini hanya bisa mendapatkan pemasukan Rp175.000 sampai Rp200.000 saja. Terlebih pada waktu ditutupnya kawasan wisata pada Maret sampai Juni karena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tidak jarang tokonya sepi, bahkan tanpa satupun pembeli. Pasca libur panjang, tim gugus tugas percepatan penanganan GTPP COVID-19 Kabupaten Kediri melakukan evaluasi terhadap peningkatan jumlah warga yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Kediri. Evaluasi ini juga melibatkan jajaran Forkompinda Kabupaten Kediri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penambahan yang meningkat terus selama 3 hari ini. Pada Selasa 3 November siang, data yang diperoleh dari GTPP Kabupaten Kediri menunjukkan jumlah warga yang terpapar COVID-19 mencapai 900 orang lebih. Selama 3 hari berturut-turut, jumlah warga yang terpapar COVID-19 ada 30 orang atau setiap harinya ada 10 orang yang terpapar COVID-19. Untuk itu, tim juga akan melakukan koordinasi dengan tim gugus kecamatan dan desa. Selamat Turmudi, Sekretaris GTPP Kabupaten Kediri, mengatakan untuk menentukan status zona merah, oranye, kuning, dan hijau adalah wewenang tim pusat. Karena setiap harinya GTPP Kabupaten Kediri melaporkan secara resmi terkait jumlah warga yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Kediri. Diakui 2 minggu ini sempat memasuki zona kuning dan melandai, namun sekarang masuk kembali ke zona oranye. Ini berarti warga harus tetap waspada penyebaran COVID-19 yang begitu cepat. Usai menikmati libur panjang pada akhir Oktober kemarin, sejumlah ASN maupun karyawan di ruang lingkup Dispenda Provinsi Jawa Timur kantor wilayah Tulungagung menjalani rapid test pada Selasa 3 November. Rapid test yang dilakukan oleh Dispenda merupakan bentuk antisipasi penyebaran COVID-19, mengingat ada beberapa karyawan Dispenda yang berasal dari luar kota seperti Kediri hingga Surabaya. Kepala TU Dispenda Jatim UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung, Agus Sumiersono, mengungkapkan jumlah pekerja ASN, staf dan cleaning service mencapai 40 orang. Dari total 40 pegawai yang bekerja di tempatnya saat dilakukan rapid test, ditemukan 2 orang yang dinyatakan reaktif. Dirinya mengaku saat ini memang ditemukan ada beberapa karyawan yang reaktif, namun setelah diswab rupanya negatif. Demikian tadi Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.